Halo, pada kesempatan kali ini kami Jovano Wu dan Hendry Margono akan membahas untuk perhitungan menghitung cost of equity, menghitung cost of debt, dan juga menghitung WACC dari perusahaan Elnusa atau yang biasanya kita sebut ELSA. Data yang kita gunakan kali ini berdasarkan data dan kondisi pada kuartal 1, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 31 Maret tahun 2020. Dalam melakukan penghitungan cost of equity, dibutuhkan beberapa data seperti risk-free, beta, dan expected return market pada tahun sesuai dengan tahun yang ingin kita cari. Misalnya, untuk menghitung cost of equity tahun 2020, maka dibutuhkan juga risk-free pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2020. Risk-free yang kita gunakan kali ini yaitu sebesar 7,91% yang kita dapatkan melalui website yang kita pilih kali ini. Berikut website dan juga isi website tersebut. Selanjutnya, data yang kita butuhkan dalam menghitung cost of equity yaitu beta. Dalam menghitung beta sendiri, dibutuhkan data harga saham pada periode yang kita inginkan dan juga IHSG dengan periode yang sama sesuai dengan harga sahamnya. Selanjutnya, kita akan menghitung beta. Dalam penghitungan beta dibutuhkan data harga saham dan juga data IHSG dengan periode yang sama. Untuk mencari data harga saham ELSA pada periode 1 Januari sampai 31 Maret 2020, maka penulisan rumus pada Google Sheet yaitu sama dengan Google Finance buka kurung petik 2 IDX titik 2 ELSA petik 2 koma petik 2 close petik 2 koma date buka kurung tahun 2020 koma bulan 1 koma tanggal 1 tutup kurung koma date buka kurung tahun 2020 koma bulan 3 koma tanggal 31 tutup kurung koma petik 2 daily petik 2 tutup kurung lalu di enter. Dan selanjutnya untuk data IHSG pada periode 1 Januari sampai 31 Maret 2020 rumusnya yaitu sama dengan Google Finance buka kurung petik 2 IDX titik 2 composite petik 2 koma petik 2 close petik 2 koma date buka kurung tahun 2020 koma bulan 1 koma tanggal 1 tutup kurung koma date buka kurung tahun 2020 koma bulan 3 koma tanggal 31 tutup kurung koma petik 2 daily koma tutup kurung lalu di enter. Setelah mencari data harga saham dan IHSG, diperlukan juga untuk mengetahui return dari harga saham dengan cara membagi harga dari tanggal sesudahnya dibagi dengan tanggal sebelumnya lalu dikurangi 1. Begitu juga untuk mencari return IHSG yaitu dengan membagi antara IHSG hari sesudahnya dibagi dengan IHSG hari sebelumnya lalu dikurangi 1. Setelah menemukan return dari harga saham ELSA dengan IHSG, lalu kita bisa menghitung betanya. Penghitungan beta sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan slope dengan rumus Excel sama dengan slope buka kurung D, G tutup kurung di mana D merupakan drag dari return harga saham dan G sebagai return IHSG. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus covariance dan kita pilih covariance yang P. Lalu rumusnya sama dengan covariance P buka kurung G, D tutup kurung dibagi var P buka kurung G tutup kurung di mana G adalah return dari IHSG dan D adalah return dari harga saham. Dengan penghitungan tersebut muncul beta dengan nilai yang sama yaitu 1,219 dengan pembulatan 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk expected return market ini mengarah ke IHSG, di mana formula dari expected return market ini yaitu harga penutupan IHSG di tahun 2020 dikurangi dengan harga penutupan IHSG di tahun 2019, kemudian dibagi harga penutupan IHSG tahun 2019. Dan hasilnya ditemukan bahwa expected return market dalam perhitungan ini adalah minus 5,09%.
Kemudian setelah menentukan risk free, beta, serta expected return market, kita dapat menentukan besaran dari cost of equity dari saham ELSA. Formula dari cost of equity ini sendiri adalah risk free ditambah beta dikali dalam kurung expected return market dikurangi risk free. Dari perhitungan kami didapatkan nilai dari cost of equity saham ELSA ini sebesar minus 7,93%. Berikutnya kita akan menghitung cost of debt, di mana di dalam cost of debt ini ada dua hal yang perlu kita cari. Yang pertama yaitu suku bunga, dan yang kedua adalah tax rate. Kemudian untuk nilai suku bunga atau rate yang kami pakai pada perhitungan kali ini mengacu pada BI rate yang ada pada bulan Maret tahun 2020, yaitu sebesar 4,50%. Selanjutnya, kami akan menghitung tax rate dan perhitungan cost of debt. Jadi untuk tax rate kami mendapatkan nilai 22%, di mana kami mendapatkan dari website yang menyebutkan bahwa nilai atau rate untuk badan pada tahun 2020 itu sebesar 22%. Kemudian untuk cost of debt, kami menggunakan perhitungan cost of debt after tax, di mana sudah dikurangi oleh tax. Formulanya yaitu suku bunga dikurangi dalam kurung 1 main tax. Untuk hasil dari cost of debt after tax ini kami mendapatkan nilai 3,51%. Berikutnya untuk menghitung WACC. Dalam perhitungan WACC kami membutuhkan capital structure dan juga bobot atau persentase dari equity serta debt dari sebuah perusahaan yang dapat kami lihat dari laporan keuangannya. Untuk menghitung capital structure dan WACC dibutuhkan total nilai equity dan juga total nilai debt yang angkanya dapat didapatkan melalui balance sheet perusahaan. Dalam hal ini adalah perusahaan ELSA. Selanjutnya yang perlu kita cari adalah bobot dari equity dan juga debt dari sebuah balance sheet perusahaan. Nilai dari bobot equity ini didapat dengan cara total nilai equity dibagi dengan total nilai equity ditambah total nilai debt. Dan juga sebaliknya untuk bobot debt juga caranya demikian, di mana total nilai debt dibagi dengan total nilai equity ditambah total nilai debt. Untuk hasil dari bobot equity ini sebesar 46,45% dan juga untuk bobot debt didapatkan 53,55%. Kemudian untuk WACC itu formulanya adalah dalam kurung bobot equity dikalikan dengan cost of equity ditambah dalam kurung bobot debt dikalikan dengan cost of debt. Dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan nilai dari WACC perusahaan ELSA sebesar minus 1,81%. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan melalui video ini terkait perhitungan untuk mencari nilai cost of capital dari sebuah perusahaan ELNUSA.